Hai guys, balik lagi sama aku Nidia. Saat kita memasuki dunia cryptocurrency, pastinya kita akan mengenal yang namanya cryptocurrency wallet, crypto wallet, atau dompet kripto. Tapi ini nggak seperti dompet pada umumnya ya, yang digunakan untuk menyimpan uang fisik. Tapi dompet kripto ini digunakan untuk mengakses aset-aset kripto yang kamu punya. Terus kayak gimana sih wallet kripto itu? Sebenarnya, koin atau token kripto yang kamu punya nggak disimpan di dalam wallet kamu, tapi akan tersimpan pada jaringan atau alamat-alamat blockchain asal mereka. Misal, Bitcoin dan token-token turunannya disimpan pada jaringan blockchain Bitcoin, Ethereum, dan token-token turunannya disimpan pada jaringan blockchain Ethereum dan sebagainya. Dompet kripto tersebutlah yang menjadi sarana buat kalian melihat jumlah mata uang kripto yang kalian punya. Dan kalian juga dapat menerima atau mengirim mata uang kripto tersebut ke pengguna lain. Jadi dengan dompet kripto ini, kamu bisa mengakses dan mengelola aset kripto yang kamu miliki yang tersimpan di dalam jaringan blockchain. Terus gimana sih cara kerjanya? Nah, biasanya dompet kripto itu dibuat ketika kamu pengen melakukan trading maupun ketika kamu ingin memainkan game play to earn yang berbasis blockchain. Kemudian, tempat trading atau game play to earn tersebut akan meminta kamu untuk menghubungkan dompet kripto yang kamu miliki, atau jika belum punya, maka kamu akan disarankan untuk membuatnya. Ketika kamu membuat dompet kripto, maka kamu akan mendapatkan private key, passphrase, dan wallet address. Terus wallet address itu apa sih? Wallet address itu mirip seperti rekening bank. Kalau rekening bank menggunakan angka, kalau wallet address berupa serangkaian kombinasi angka dan juga huruf. Selalu dimulai dengan alfanumerik 1,3 atau BC1 dengan panjang 26-35 karakter. Wallet address tersebut akan menentukan lokasi aset kripto yang kamu punya di dalam jaringan blockchain. Siapapun yang memiliki wallet address kamu, mereka dapat mengirimkan uang kripto kepada kamu. Kalau private key, kode berupa serangkaian huruf dan nomor yang dibuat secara otomatis oleh sistem. Private key ini berbeda-beda untuk setiap dompet kripto, ibarat nomor KTP. Tidak ada orang lain yang nomor KTP-nya sama dengan nomor KTP kamu. Private key ini panjang dan sulit dihafal. Untungnya, kamu tidak perlu menghafalnya. Untuk bisa membuka dompet kripto, kamu cukup membuat dan memasukkan password seperti biasa yang bisa kamu hafal, dan selanjutnya dompet kripto kamulah yang akan secara otomatis membaca private key tadi. Perlu diingat nih Facebook Mania, di crypto wallet itu tidak ada fasilitas lupa password. Maka dari itu, crypto wallet pun memberikan passphrase atau serangkaian kata acak yang ditujukan buat backup password kalau kalian lupa. Jadi nih deh, ingetin lagi, jangan sampai lupa password dan passphrase-nya ya. Kalau udah lupa dua-duanya, ya udahlah, wassalam. Selain private key, di dalam blockchain pun juga ada istilah public key. Private key adalah kunci yang hanya boleh diketahui oleh kamu, tapi public key adalah kunci yang boleh diketahui oleh siapapun. Nah, public key adalah bukti bahwa suatu transaksi dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya, atau analogi mudahnya seperti tanda tangan. Misalnya kalau kamu mau transaksi di bank seperti mencairkan cek, mungkin kalian pasti perlu tanda tangan pemilik akun yang sah kan, supaya cek tersebut bisa dicairkan. Nah, tanda tangan ini kan bersifat publik dan dapat dilihat oleh siapapun. Di dunia perkriptoan, tanda tangan yang bersifat publik ini disebut public key. Terus gimana dong kalau orang lain tahu private key kita? Kalau orang lain sampai mengetahui private key kamu, artinya dia punya akses ke dompet kripto kamu. Jadi orang itu bisa mengambil seluruh aset koin kripto kamu dan kamu pun nggak bisa melakukan apapun, termasuk mengembalikan aset kripto kamu yang hilang. Kategori crypto wallet. Nah, setelah kamu paham tentang apa itu crypto wallet, kamu perlu tahu juga kalau crypto wallet itu punya 3 kategori, yaitu software, hardware, dan paper. Dan menurut berbagai sumber, kalau software wallet adalah wallet yang paling baik karena mudah dan gampang penggunaannya. Nah, kenapa bisa dibilang paling baik? Biar Nidia jelasin dulu deh. Pertama, software wallet dibagi menjadi 3 kategori lagi. Ada web wallet, desktop wallet, dan mobile wallet. Web wallet adalah teknologi berbasis cloud yang bisa diakses lewat perangkat apapun, kapanpun, dan dimanapun, selama ada akses internet. Desktop wallet adalah sebuah aplikasi atau software yang kalian bisa download dan install di desktop kalian. Nilai plusnya dibanding web wallet karena desktop wallet ini hanya bisa dijalankan di desktop yang telah terinstall software tersebut. Tapi kekurangannya lebih rentan terhadap malware dan jenis virus lainnya. Sedangkan mobile wallet adalah wallet yang paling mudah dan ramah pengguna. Bisa diakses via aplikasi yang dapat di-download di smartphone. Dompet wallet mobile pun biasanya punya versi web atau versi desktopnya juga. Kedua, hardware wallet. Sesuai namanya, hardware wallet adalah perangkat keras fisik yang dirancang untuk menyimpan dan melindungi private key. Sangat aman dari semua jenis software wallet lainnya. Orang-orang biasanya beli hardware wallet seperti Ledger atau Trezor kalau mereka tidak berniat mentransaksikan aset kripto mereka dalam waktu dekat. Di sini pun ada pengaturan PIN seperti di smartphone. Fungsinya agar orang lain tidak bisa mengaksesnya. Tapi tenang aja, PIN ini tidak berhubungan dengan private key. Ketiga, paper wallet. Kalau yang ini benar-benar selembar kertas loh, Facebook Mania. Jadi private key-nya tercetak di kertas
kertas tersebut. Meski relatif jadul gitu, tapi paper wallet dianggap cara yang cukup aman untuk menyimpan private key kamu. Karena paper wallet bisa dikeluarkan secara offline dan nggak perlu berinteraksi dengan sistem komputer. Jadi nggak perlu khawatir kena hack atau ancaman digital lainnya. Hot wallet dan cold wallet. Dan kalian pun pasti pernah denger dong yang namanya hot wallet dan cold wallet. Sebutan ini tergantung pada penggunaan perangkat walletnya. Jadi hot wallet itu berbasis digital dan memerlukan koneksi internet untuk mengaksesnya. Cocok banget buat orang-orang yang lebih mementingkan kenyamanan daripada keamanan. Soalnya lebih mudah diakses dan lebih fleksibel. Biasanya disediakan gratis oleh platform crypto exchange sebagai tempat jual beli uang kripto. Contoh, crypto exchange itu seperti Indodex, Binance, Toko Kripto, Coinbase, dan banyak lagi. Nah, kategori wallet yang termasuk tipe hot wallet adalah dompet web, dompet desktop, dan dompet mobile. Kalau cold wallet itu wallet yang berwujud fisik dan offline kayak hardware wallet dan paper wallet. Cold wallet jauh lebih aman dan seringkali punya aplikasi online untuk mengelola kripto lebih mudah. Intinya sih hot wallet itu mengutamakan kenyamanan dan cold wallet mengutamakan keamanan. Terus jadinya pilih wallet yang mana ya? Kalian harus tentukan dulu kebutuhan kamu itu apa. Kalau kamu pengen nyimpen aset kripto kamu dalam jangka panjang seperti beberapa tahun ke depan, maka dompet hardware dan kertas bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi kalau kamu sering bertransaksi, maka hot wallet yang paling sesuai. Gimana? Lebih paham kan sekarang soal crypto wallet dan dompet kripto ini? Jadi nggak bingung kan mau pilih yang mana? Dan biar makin banyak yang tahu soal crypto wallet, jangan lupa di-share, di-like, dan tentunya subscribe channel YouTube Pricebook ya. Ini dia pamit, ciao Bella!